Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama aku Anelis Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir Ustadz kita namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Halo Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara bagaimana? Alhamdulillah baik. Nah Ustadz udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Insya Allah siap. Oke, baik. Nah pemirsa TV-mu kita bakal menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya. Dan Ustadz kita juga mengajak semua pemirsa TV-mu nih, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan pertanyaannya DM atau mengirim videonya ke Instagram kita. Nah kali ini kita mau bahas dengan judul jodoh yang diridhoi Allah nih Ustadz, karena ini jadi tanda tanya nih yang sering ditanyain anak muda, jodoh itu takdir apa bukan sih? Terus gimana sih cara dapet jodoh yang diridhoi oleh Allah? Nah pemirsa TV-mu juga sudah mengirimkan video-videonya tentang tema kita kali ini, dan aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefu Sabira, asal dari Sragen. Izin bertanya Ustadz, bagaimana konsep jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Haifa Ustadz. Dia menanyakan gimana konsep jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Islam Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira itu pertanyaan yang sangat baik ya. Tentang jodoh, tentu saja jodoh itu sangat luas gitu ya. Jadi jodoh memang tidak hanya persoalan menikah saja, artinya pasangan hidup, tetapi juga jodoh terkait dengan berbanyak macam isu, terkait dengan banyak macam persoalan tentang kehidupan kita, termasuk misalkan kita bekerja di mana, kita kuliah di mana, itu semuanya kan jodoh, artinya mendapat posisi atau kemudian sesuatu yang pas, artinya rezeki gitu kan. Nah itu semuanya tentu saja adalah sudah ditentukan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz itu, dan itulah yang namanya kemudian takdir. Jadi termasuk rezeki. Nah itu semua jodoh kan termasuk juga bagian dari rezeki, dan itulah bagian dari takdir. Dan takdir tentu beriman kepada takdir, kepada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala beserta takdirnya, buruknya dan baiknya, itu bagian dari rukun iman yang perlu kita imani, yang kemudian kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika misalkan jodoh ini dikaitkan dengan pasangan hidup, maka tentu saja yang secara konsep ya dalam Islam, kita perlu bagaimana dengan menentukan pasangan yang bisa membawa kepada yang sering kita dengar, yang sering kita kemudian simak ya, terutama kalau sedang ada akad nikah gitu kan, ayat-ayat nikah surat Ar-Rum itu ya sakinah itu gitu ya, bagaimana bisa memunculkan nanti pasangan tersebut keluarga yang tenang, yang tentram, yang damai gitu ya, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Tetapi itu bermula bagaimana jodoh itu kemudian bisa menimbulkan atau memunculkan keluarga yang baik gitu ya, keluarga yang sakinah tadi. Karena dari keluarga yang sakinah itu konsepnya muncullah Qaryah Thayyibah, kampung yang baik, kecamatan yang baik, kelurahan yang baik, jika keluarga-keluarga yang baik itu banyak begitu. Setelah itu baru Baldatun Thayyibah, negara yang baik gitu. Oke, baik. Berarti jodoh itu bukan cuma pasangan ya Ustadz? Berarti jodoh itu bisa ke rezeki, umur itu juga termasuk bukan Ustadz? Ya, umur bagian dari rezeki. Jadi semuanya itu awalnya adalah rezeki yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, di turunannya di rezeki itu ya ada berbagai macam jodoh. Jodoh itu kan ibaratnya taufik ya. Taufik dari Allah, bagaimana maunya kita itu sesuai dengan maunya Allah, diridhoi, direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maunya ini,
tapi kemudian nggak direstui, ya berarti belum berjodoh bahasanya kan gitu ya. Tidak hanya persoalan pasangan, tetapi juga persoalan kerjaan, kuliah, sekarang kan belum berjodoh untuk masuk kampus itu misalkan ya, karena memang belum direstui. Oke, kalau jodoh dalam pasangan nih katanya jodoh itu cerminan diri sendiri, itu benar gak sih Ustadz? Ya, cerminan dalam arti bahwa bagaimana kita memantaskan diri untuk kita gitu ya. Artinya jodoh itu tidak serta-merta kemudian cermin kemudian kita A lantas jodohnya otomatis A, tidak. Iya. Tetapi bagaimana kita pantas nggak untuk mendapatkan sesuatu yang memang tepat untuk kita. Nah itu maksudnya cermin. Jadi kalau kita baik maksudnya ya jodohnya juga akan baik. Tetapi ada juga yang kitanya misalkan baik, naudzubillah, kemudian jodoh yang misalkan buruk. Nah itu kan kemudian menjadi ungkapan ya dalam agama itu, atau dalam dan bahkan jadi anekdot gitu ya, buat ada istri misalkan yang cantik gitu ya, sementara suaminya katakanlah buruk rupa katakanlah gitu kan. Jadi si istri ini bagi si suami ini kan nikmat gitu kan, jadi sesuatu yang perlu disyukuri. Tetapi si suami itu yang buruk itu bagi si istri itu ujian. Cobaan kayak gitu. Nah itu kan tidak serta-merta kemudian cerminan ya, tetapi refleksi juga, mungkin refleksi ya, bagaimana kita bisa memantaskan diri kita untuk mendapat jodoh yang sekufu, yang setara gitu ya. Karena ketika banyak kesamaan daripada perbedaannya, maka kemungkinan peluang untuk menuju sakinah itu akan tercapai. Karena kalau banyak bedanya, ya nanti susah menemukan titik temunya. Gitu. Oke, jadi kalau cari jodoh itu yang sekufu ya Ustadz? Ya, isu sekufu, memang sekufu. Jadi dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam angle lah gitu. Tapi Ustadz, kan Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Khadijah kan di atasnya Rasulullah, itu kan nggak sekufu Ustadz? Ya. Jadi sekufu ada berbagai macam elemen ya, tidak hanya usia, tetapi juga misalkan sekufu dalam arti punya visi yang sama gitu ya, punya visi yang sama. Walaupun misalkan usia bisa terpaut jauh, tetapi cara pandangnya sudah ketemu, banyak kecocokan di situ, banyak kemudian mungkin awalnya dari proses ta'aruf, proses penjajakan dalam tanda kutipnya itu sudah ketemu, dan itu sudah dikatakan sekufu. Misalkan Nabi ketika itu berdagang gitu kan, si Khadijah juga berdagang kan, ketemu bagaimana komitmen untuk bagaimana bisa menjadi pedagang yang sukses kayak untuk agama kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa TVMU, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama nih. Dan Ustadz, kita juga masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Anjani Samaduri. Izin bertanya Ustadz, apa saja kriteria jodoh yang baik menurut Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Fatimah Anza. Dia menanyakan Ustadz, apa aja sih kriteria jodoh yang baik menurut Islam Ustadz? Baik, terima kasih. Di Islam itu yang terkenal kan hadisnya bahwa tungkahul mar'ah lil aba gitu ya, bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 hal kan, 5 liha, kemudian li jamaliha, kemudian li nasabiha, kemudian li diniha. Jadi mal itu ya karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, li nasabiha karena keturunannya, nasab, dan li diniha karena agamanya. Jadi paling tidak kan mempertimbangkan 4 faktor ini gitu ya, harta gitu ya, kemudian kecantikan, tahta ya gitu kan, posisi gitu kan, dan kemudian agamanya. Nah ini sebaliknya juga laki-laki juga begitu juga gitu kan, ada 4 faktor ini tidak hanya khusus untuk perempuan, tetapi laki-lakinya juga kemudian berkaitan dengan 4 hal ini. Nah kemudian yang terbaik adalah tentu karena tujuannya adalah ridha Allah, bagaimana agama itu menjadi prioritas. Tapi bukan berarti mengesampingkan gitu kan soal harta, soal rupa, dan soal tahta gitu ya. Kalau semuanya itu bisa kemudian bermuara pada kepentingan agama, maka insya Allah kan pernikahannya juga akan lebih
akan lebih tenang, Iya. begitu kan, daripada kemudian nikah karena agama, sementara kemudian tidak ridho sebenarnya dengan hartanya karena harganya misalkan belum bisa mengcover kebutuhan rumah tangga gitu kan. Dan pada akhirnya berkeluh kesah alasan ekonomi, akhirnya pisah juga. Kalau kayak begitu kan seakan-akan dia menolak agamanya gitu. Padahal itu proses atau bagian dari bagaimana ia tidak punya visi yang pas soal ekonominya gitu. Nah ini yang kemudian dia tidak unggul satu sama lain, tetapi kemudian saling melengkapi lah satu sama lain terkait 4 faktor tadi. Oke, kan ada 4 kriteria ya Ustadz. Kenapa agama itu yang ke nomor 4 Ustadz? Nah ini penyebutan ya, urutan itu kemudian beberapa ahli hadis yang mensyaratkan bahwa itu bukan lebih kepada hierarki, bukan hierarki kayak gitu, tetapi lebih kepada bagian alternatif gitu ya, tanawu, variasi, bahwa pilihan-pilihan itu berdasarkan itu gitu. Nah, tetapi pada akhirnya agama diakhirkan itu menandakan juga bahwa agama itu juga tidak akan lepas ya daripada namanya proses bagaimana ekonomi, karena dalam menikah itu juga ada kan proses ekonomi itu selalu dipertimbangkan, selalu dibahas. Yang namanya pekerjaan itu kan bagian dari itu. Nggak mungkin nikah karena agamanya aja, nanti orang ya mau makan apa anak gua kan, kalau si orang tua calon istri ya kan gitu kan. Ya ini juga bagian walaupun agamanya bagus tetapi kemudian tidak punya potensi bagaimana menghidupi gitu ya keluarganya, menghidupi calonnya, itu juga menjadi pertimbangan juga gitu. Artinya agama itu justru memotivasi bagaimana bisa produktif misalkan gitu untuk kemudian bisa survive gitu ya. Kalau rupa nggak masalah, mungkin itu relatif gitu ya. Tahta juga relatif gitu, tetapi kalau ekonomi, kecukupan bagaimana bisa melangsungkan kehidupan rumah tangga itu bagian dari bagaimana faktor yang perlu dipertimbangkan. Oke, Ustadz, gimana caranya agar tahu kalau misalkan kita lagi dekat sama cowok, itu jodoh kita, itu gimana biar kita tahu kalau itu jodoh kita? Ya tentu kalau tahu itu tidak serta-merta bisa tahu ya, tetapi apakah itu sesuai dengan preferensi dari 4 hal tadi, bisa dilihat, ada yang bisa dilihat dari interaksi beberapa kali, ada yang bisa dari misalkan pandangan gitu kan. Nah itu kan juga ada yang background checking ya dari teman-temannya, atau itu butuh waktu juga, tidak bisa singkat begitu saja gitu ya. Misalkan bagaimana, misalkan dari hartanya gitu kan, ya kita kan bisa beberapa kali dengan obrolan bahwa kehidupannya apakah masih kuliah saja ataukah ada pekerjaan, ada penghasilan, itu kan bisa dilihat. Tidak harus misalkan nanya langsung, tetapi juga bisa dari aktivitas yang kadang-kadang itu terungkap dengan sendirinya gitu ya gitu. Nah kalau itu sudah di checklist berarti itu oke gitu kan. Kemudian rupa, nah itu sudah gampang relatif gitu, tapi bisa dicermati juga, itu bisa salah satu hal awal yang kemudian orang bisa lanjut atau tidak gitu kan, seleranya atau enggak kan gitu ya. Dan itu termasuk syar'i, artinya syar'i itu Nabi juga meminta para sahabatnya ketika ada yang meminang perempuan, Nabi ingin memastikan bahwa apakah kamu sudah melihatnya gitu. Melihatnya artinya melihat pandangan itu juga bagian daripada proses mengkhitbah gitu ya, meminang seseorang, gitu harus melihat gitu. Kemudian misalkan tahta itu maksudnya keluarganya dari keluarga baik-baik atau bukan. Nah itu kan bisa dilakukan background checking. Walaupun keluarganya misalkan punya track record, misalkan bapaknya misalkan narapidana segala macam, ya itu kan bukan berarti serta-merta bukan keluarga baik-baik misalkan ya. Kalau misalkan komitmen walaupun pernah di penjara gitu ya, pernah punya catatan kepolisian yang kurang baik, tetapi punya komitmen kepada kebaikan, bahkan hijrah, itu bisa jadi lebih baik daripada orang yang belum pernah bermasalah gitu ya. Jadi ini maksudnya menjadi pertimbangan bahwa kita tidak bisa menjudge ya langsung dari bahwa dia pernah di durjana kayak gitu ya. Terakhir tentu agama bisa dilihat dari bagaimana dia sholatnya misalkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa, kita juga masih ada video selanjutnya, langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Rizkyanti Alafifi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yang terhormat kepada Ustadz, sebelumnya saya akan bertanya mengenai apakah perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Indira Ustadz. Dia menanyakan apa perbedaan antara ta'aruf dan pacaran dalam Islam, Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, perbedaan yang paling mendasar adalah ta'aruf itu kan jelas bahasa Arab ya, pacaran lebih kepada banyak konotasinya bahasa Indonesia, tetapi konotasinya tuh banyak begitu ya. Ta'aruf secara esensi, secara bahasa saling mengenal gitu ya, proses saling mengenal. Nah, tetapi saling mengenal ini juga perlu dilakukan apa batasan-batasannya kayak gitu. Sementara pacaran itu kan ya jelas bahasa Indonesia, ada beberapa konotasi, ada beberapa makna. Kalau di beberapa referensi itu diantaranya maknanya ada yang negatif gitu, tetapi ada juga ada yang positif gitu ya. Negatif maksudnya ta'aruf lebih kepada pacaran itu lebih kepada pergaulan yang mengarah kepada pergaulan bebas gitu ya. Kemudian pacaran itu terkait bagaimana seorang pasangan yang belum menikah itu kan pergi berduaan gitu, jalan-jalan kayak gitu, misalkan sekedar menghabiskan waktu berdua kayak gitu ya kan. Ini dua makna yang tidak syar'i gitu, yang tidak memenuhi kriteria bagaimana ta'aruf itu secara islami bisa dipenuhi. Tetapi yang ketiga, pacaran juga bisa dikonotasikan sebagai penjajakan gitu ya, penjajakan dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang diridhoi oleh syarak gitu. Maksudnya pacaran itu tidak serta-merta lebih kepada jalan atau barang begitu, tetapi pacaran itu murni karena ingin serius gitu kan, untuk menuju jenjang yang pernikahan tadi, bukan sekedar main-main, dan itu dilakukan dengan cara yang syar'i. Syar'i itu maksudnya yang diridhoi ya, yang tidak menyalahi aturan syariah gitu misalkan. Oke, baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan netizen bertanya Ustadz menjawab. Nah, kita masih lanjut nih, segmen selanjutnya masih membahas tentang jodoh. Dan Ustadz, kita juga masih ada nih video selanjutnya dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amila Khairia dari Politeknik Pertanian dan Peternakan Mapena Tuban. Izinkan saya bertanya, Ustadz, apakah menikah itu wajib dalam Islam atau ada kondisi tertentu di mana seseorang lebih baik tidak menikah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Mila Ustadz. Dia menanyakan apakah menikah itu wajib dalam Islam atau ada kondisi tertentu di mana seseorang lebih baik tidak menikah, Ustadz? Baik, terima kasih. Nikah jelas kalau dikatakan tidak wajib, mungkin tidak wajib gitu, jadi bukan suatu kewajiban gitu, tetapi lebih kepada itu adalah sunnah gitu. Sunnah maksudnya cara hidup Nabi gitu ya, tuntunan Nabi. Maksudnya ketika Nabi menikah, kenapa tidak kita enggak kan gitu. Nah, itu kan kemudian berawal dari beberapa orang gitu yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, bahwa saya ini tidak tidur, saya selalu beribadah malam hari gitu kan. Kemudian datang lagi, saya ini berpuasa sepanjang hari, saya tidak pernah berbuka, jadi puasanya 24 jam. Kemudian ada datang lagi orang satu lagi, saya ini tidak mau menikah, saya hanya ingin beribadah gitu selamanya gitu. Kemudian Nabi menjawab, ya ini asumu wa uftir, aku ini puasa dan aku juga berbuka. Maksudnya nggak sepanjang hari puasa gitu kan. Kemudian ini anam, kemudian wa aku ini tidur dan aku juga bangun gitu. Maksudnya saya ini nggak sepanjang malam beribadah, ada tidurnya juga gitu kan. Dan yang terakhir, wa inni atazawwaju nisa, dan aku ini juga menikah gitu. Bukan berarti aku juga sebagai nabi aku tidak menikah, membujang juga, enggak, aku juga menikah. Ini membuktikan bahwa justru yang disampaikan orang tadi, 3 orang tadi yang mau beribadah terus itu alasannya, itu bukan inti dari Islam, dan itu bukan beragama secara moderat, secara tengahan ya. Tetapi agama yang tengahan adalah ya kita boleh beribadah, tetapi kita juga tidak boleh melupakan hak-hak tubuh kita, hak-hak misalkan bagaimana kita bisa jasmani kita, jadi rohani jalan, jasmani juga jalan gitu, termasuk menikah gitu. Sementara bagi yang tidak mau menikah juga harus dipastikan apakah dengan tidak menikahnya itu
bisa membawa kepada hal-hal yang lebih kepada ridho Allah, atau sebaliknya tidak menikah tetapi zina terus gitu. Nah ini kan juga persoalan gitu. Tidak menikah tetap seperti kayak siapa Imam An-Nawawi gitu kan, melahirkan karya, menulis buku gitu sepanjang tahun gitu. Kemudian Ibnu Taimiyah tidak menikahnya karena apa? Karena di penjara terus gitu. Tapi di penjara pun beliau menulis buku gitu. Nah itu tidak menikah gitu. Tidak menikahnya tapi lebih kepada kemudian digeser ke hal yang produktif gitu. Sekarang orang katakanlah ya nggak mau menikah tetapi zina ya nonsen gitu menurut saya. Oke, ada nih Ustadz, dia fokusnya karir tapi dia juga belum nikah, tapi diomongin tetangga dia kenapa belum nikah-nikah, padahal nikah itu nggak, maksudnya sunnah ya Ustadz? Ya dalam hal itu kembali yang ke bersangkutan ya, artinya menikahnya itu lebih kepada bagaimana dia memang tidak mau menikah atau memang belum ada yang datang kepadanya gitu kan untuk melamar kayak gitu. Itu kan berbeda ya kan. Mungkin aja sebenarnya yang bersangkutan kalau itu perempuan ya mau aja menikah kalau ada yang ngelamar gitu kan. Tapi kan masalahnya ya katakanlah karir, dia juga mungkin agak sungkan atau malu juga untuk memulai duluan, masa perempuan yang agresif yang nyari misalkan kayak gitu ya. Nah itu kan juga dipertimbangkan dan orang nggak ada yang tahu, dan itulah mengapa kita sebagai muslim ini kan faktornya lebih kepada eksternal, faktor orang yang kemudian dalam tanda kutip ngomongin gitu kan. Nah itu kan kembali kepada hadis secara umum bahwa seorang muslim itu adalah bagaimana orang lain itu merasa aman dengan lisan dan perbuatannya. Artinya lisan kita juga perlu dikontrol ya, agar tidak menyakiti orang lain juga gitu dengan itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, kita juga masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi ada teman saya yang putus asa dalam mencari jodoh. Nah dalam Islam itu bagaimana sih untuk bersikap ketika kita sedang putus asa dalam mencari jodoh? Itu dia video pertanyaan dari netizen. Dia menanyakan Ustadz bagaimana cara menghadapi rasa putus asa dalam mencari jodoh menurut Islam Ustadz. Baik, terima kasih. Tentu ya putus asa semua kita tahu bahwa itu dilarang gitu ya. Jadi kita diminta untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah gitu. La tayasu min rahmatillah. Dan kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bagian daripada iman itu sendiri. Rukun iman kan diantaranya tadi iman kepada qada dan qadar gitu kan, baik itu syarrihi buruknya maupun khairihi yang baik-baiknya gitu. Jadi janganlah kita beriman kepada Allah ketika kita mendapat ketetapan, ketentuan takdir yang baik, sementara ketika kita mendapat takdir yang buruk ditolak, apapun itu, ditolak kerjaan, ditolak ngelamar perguruan tinggi segala macam, nggak keterima gitu, kemudian kita jadi tidak percaya takdir, kemudian misuh-misuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang maksudnya putus asa ya kan. Nah, kita harusnya sebaliknya kembali bermuhasabah dan husnuzon gitu kan. Jadi harus mencari, pasti ada pelajaran yang biasa kata orang dikatakan hikmah dari hal-hal kayak gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua tentu usaha ikhtiarnya itu. Jadi semuanya itu memang tidak lepas dari namanya takdir. Jodoh adalah takdir, pasangan itu takdir, rezeki takdir, kan semuanya nggak lepas dari usaha ya kan. Bagaimana kita mau ujian, mau lulus lulus dulu UMPTN gitu kan, perguruan tinggi negeri misalkan, atau kerjaan gitu kan, PNS, CPNS gitu. Orang tetap harus belajar, berusaha, harus belajar menghadapi ujian. Walaupun sebenarnya takdirnya ya sudah ditentukan gitu. Begitu juga dengan jodoh gitu ya, pasangan hidup. Tetapi kan usahanya itu perlu dilakukan dengan hal-hal yang dalam bingkai syariah juga yang benar. Jangan usaha asal usaha gitu kan, usahanya kemudian melakukan hal-hal yang kemudian sampai dilarang oleh syariah kayak gitu. Tetap harus ikhtiar ya Ustadz ya? Tetap harus ikhtiar dengan cara-cara yang elegan katakanlah, dengan cara yang elegan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, dengan tetap produktif misalkan. Tetapi juga ya eksis juga nggak masalah, karena kan itu juga bagian bagaimana dia juga memunculkan kemampuannya sehingga kemudian nanti ada exposure ya dari orang-orang gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz terakhir kasih pesan kepada pemirsa TVMU tentang tema kita kali ini? Baik, terima kasih pemirsa TVMU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kita bicara jodoh, maka kita juga bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana rezeki, sebagaimana umur, sebagaimana pekerjaan, sebagaimana sekolah kita, maka jodoh terkait dengan pasangan hidup itu tidak lain adalah bagian yang sangat erat dengan keimanan. Dan keimanan itu artinya bagaimana kita bisa senantiasa seluruhnya dalam rasa keyakinan kita itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga meski begitu kita juga tidak boleh lepas dari usaha, dari ikhtiar, karena inilah yang kemudian misalkan dalam surat An-Najm bahwa manusia itu memang yang dihitung adalah usahanya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bukanlah dari setiap manusia itu kecuali apa yang mereka usahakan, dan usahanya itulah yang nanti akan ditampakkannya. Karenanya meski jodoh adalah bagian dari takdir, tetapi langkah-langkah menuju bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, pasangan yang sesuai dengan preferensi kita, itu juga perlu dilakukan. Di antaranya adalah senantiasa memantaskan diri, senantiasa memperbaiki kualitas diri, dan kiranya dengan begitu kita bisa mendapatkan jodoh atau pasangan yang memang ideal, yang memang sekufu untuk mereka yang belum mendapatkannya. Oke, baik, terima kasih Ustadz yang udah sharingnya kepada kita semua, dan terima kasih banyak kepada pemirsa TVmu yang telah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelis Larasati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.